Perhatikan hutan. Hutan sebegitu lebatnya, hutan itu sebegitu hebatnya, semak, belukar, mereka semuanya subur. Kenapa? Kenapa hutan itu semuanya subur? Tumbuh-tumbuhannya subur, daunnya. Oke sobatku, sebenarnya sama aja sobatku. Mau pupuk humus, mau pupuk hara, mau pupuk nitrogen, itu sama aja ya sobatku. Seperti ini sobat. Seperti ini ya sobatku ya. Ini adalah pupuk unsur hara. Hara yang dapatkan dari mana? Dari sampah-sampah yang kita kumpulkan. Itu adalah sampah produksinya sawit itu sendiri. Apabila sampah ini hancur, maka sampah ini akan menjadi pupuk. Demikian itu sudah saya alami selama bertahun-tahun, dan saya tidak pernah membeli pupuk untuk sawit saya sendiri. Karena apa sahabatku? Ya saya rajin mengumpuli pelepah-pelepah seperti ini kan. Ya pelepah-pelepah itu nanti kita kumpulkan di bawah pohonnya, dan ketika busuk dia akan menjadi humus yang sangat berguna sekali untuk diserap oleh tanaman sawit. Dan kita lihat sawitnya sangat subur-subur, daunnya juga biru dan pelepahnya juga besar-besar sahabatku. Itu sobatku ya, pelepahnya besar-besar, buahnya juga banyak, dan tidak menutup kemungkinan timbangannya juga berat. Itu sobat ya, kita lihat dulu pelepahnya, kita lihat dulu daunnya, sangat subur sekali sobatku ya. Dan ini tidak memerlukan pupuk sama sekali, hanya pupuk daun saja, hanya pupuk daun saja. Kenapa ini saya lakukan? Memang dulu seharusnya tidak saya lakukan, andaikan saya punya modal. Tapi berhubung saya tidak punya modal di waktu itu ketika membeli kebun ini, maka saya mempergunakan ilmu yang diwariskan dari kakek saya dulu. Ilmu yang diwariskan dari kakek saya dulu. Kakek saya itu ya, kalau mencangkul itu rumput-rumput ini dikoret, lalu dimasukkan ke cangkulan dia tadi, lalu ditimbun pakai tanah lagi, dan dia membusuk di dalam. Buktinya tanamannya subur-subur, nggak manja, tanah itu tetap subur. Tanah itu tidak manja, tidak minta pupuk, tidak minta pupuk, tidak dipupuk pun kelapanya tetap banyak buahnya gitu zaman dulu kan. Karena kelapa kami di zaman dulu kami buat seperti ini. Kelapa bulat itulah kelapa biasa kan, bukan kelapa sawit. Kalau zaman dulu nggak ada kelapa sawit sobat, yang ada itu hanya kelapa biasa. yang ada itu hanya kelapa biasa sobatku ya. Dan ketika kita panen, orang-orang pada heran, kenapa sawit bapak kok besar-besar pak? Oh, saya nggak pakai pupuk loh, bilang kan. Mereka nggak percaya juga, masa nggak pakai pupuk buahnya bisa besar-besar, bisa berat timbangannya, cantik-cantik lagi buahnya, kuning-kuning, apa namanya, pentolannya, brondolannya itu besar-besar gitu buat. Sekarang begini, kalau makanan kita itu nasi, makanan sawit itu humus, sampah. Coba kita lihat di hutan sana. Yang seperti ini nggak perlu sobat beli pupuk. Percaya ya, percaya aja lah. Orang itu pengalaman, bukan kata-kata, bukan kata bulan, bukan kata si Anu. Itu pengalaman khusus dari diri kita pribadi, warisan dari nenek moyang, warisan dari kakek saya dulu. Perhatikan hutan. Hutan sebegitu lebatnya, hutan itu sebegitu hebatnya, semak, belukar, mereka semuanya subur. Kenapa? Kenapa hutan itu semuanya subur? Tumbuh-tumbuhannya subur, daunnya hijau. Mereka saling berlomba tinggi, saling memanfaatkan. Daun-daun yang busuk itu, daun-daunnya mereka sendiri yang busuk di bawah tanah itu yang diserap mereka sendiri. Coba disapu di bawah itu.
Mungkin nggak sedemikian juga suburnya sobat ya kalau disapu. Tapi itulah tadi ya, hukum alam itu memang sirkulasinya itu aman kalau kita memakai apa yang ada, apa yang tersedia, yang di situ ke situ juga gitu. Itu nanti akan aman. Tapi kalau kita coba memakai pupuk yang dibeli, mungkin satu periode kalian tidak membeli pupuk, tidak memberikan pupuk, durasinya itu biasanya sobat kasih 1 tahun 2 kali misalnya, terus 1 tahun 1 kali, nggak akan ada buahnya, manja sawit. Itulah kelebihannya. Tapi kalau sobat kasih yang seperti ini yang saya buat,